pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3635-3637 Bab 3635, Yun Tianlin Deat. Yun Tianlin mengertakkan gigi dan harus membalikkan tangannya untuk menawarkan peti mati kayu hitam sepanjang 5 kaki. Permukaan penutup peti itu ditutupi dengan pesona peri yang lebat, yang sepertinya tertutup dengan semacam kejahatan, sangat aneh. Tolong keluarkan mayat emas dari peti mati. Yun Tianlin berseri-seri matanya dan bertepuk tangan tiba-tiba, semua pesona peri pada penutup peti mati. Saat berikutnya, dengan bang teredam, penutup peti mati terbuka, dan bayangan emas bergegas keluar, tampak penuh perhatian, itu ternyata menjadi boneka zombie emas. Boneka zombie ini memiliki wajah mengerikan, emas murni di seluruh tubuhnya, seolah-olah ditutupi dengan lapisan baju besi emas, tebal dan padat, permukaan baju besi emas bergelombang dengan darah berat, memancarkan aura yang menakutkan dan menakutkan. Mengaum. Zombie zirah emas itu meraung ke langit, dan auman yang keras sepertinya menembus jiwa, memberi orang perasaan penindasan yang sangat kejam. Banyak biarawan di pasukan pusing oleh deru zombie lapis baja emas, menghalangi telinga mereka. Yun Tianlin kejam, membalikkan tangannya untuk mengorbankan senjata peri yang luar biasa, dan memotong lengan kanannya secara langsung. Dia hanya mendengar suara, kantong, teredam, dan panah darah melesat dari lengan yang patah. Yun Tianlin meraih lengannya yang terputus dan melemparkannya ke zombie lapis baja emas yang sengit dan keras di depannya. Zombie lapis baja emas dengan kasar meraih lengan kanan Yun Tianlin, membuka baskom darahnya, dan memakan lengan yang patah itu dalam waktu kurang dari 1 napas. Berbagai kekuatan gaib warisan gerbang Liusa dihormati oleh seni wayang. Meskipun Yun Tianlin mengaku sebagai penguasa boneka, ia belum mempraktikkan keterampilan bonekanya sendiri. Setelah memanggil mayat emas, ia harus mengambil bagian tubuhnya sebagai pengorbanan untuk mengendalikan kekeringan dan mayat emas. Perlu disebutkan bahwa meskipun seni wayang hanya dapat dianggap sebagai pendekatan berdampingan di dunia abadi sejati saat ini, itu adalah kategori praktik yang terkenal sebelum era dewa bertakluk kuno, dan itu tidak lebih buruk daripada jenis lainnya. Setelah menggerogoti lengan Yun Tianlin, suasana hati manik mayat emas sedikit tenang. Mayat emas kering, bunuh biksu itu untukku. Wajah mengerikan Yun Tianlin memberi perintah. Mayat emas kering fokus pada Landen Sen, dan bergegas menuju medan perang seperti bola meriam. Mengaum. Di tengah gemuruh itu, mayat emas itu digulung ke langit, dan ukurannya dengan cepat melonjak hingga 10.000 kaki. Permukaan tubuh terbakar dengan api berwarna darah, dan mata menunjukkan darah yang sengit. Aura yang kejam menyeramkan. Mayat emas yang kering dengan cepat mendekati Landen Sen, dan tangannya berubah menjadi cakar emas seperti gunung raksasa. Api yang sangat berdarah menyembur keluar dari cakar raksasa, menabrak Landen Sen, dan cakar itu meledak dengan kekuatan penghancuran yang kuat. Naga darah Tuan Besar Tombak, hancurkan. Landen Sen mengalihkan tangannya untuk mengorbankan naga darah Tyrant Halberd, melambaikan Eucalyptus, dan menikam langsung. Didampingi oleh suara ledakan udara yang menusuk, darah naga Halberd Tyrant membawa darah melonjak ke langit, dan menabrak cakar tajam mayat emas kering. Ledakan. Di antara cahaya listrik dan batu, Tyrant's Blood Dragon Halberd menghantam cakar mayat emas, suara ledakan yang keras seperti petir di langit yang cerah, dan banyak darah dan cahaya keemasan terjalin dan bertabrakan. Dua cakar mayat emas terguncang oleh kekuatan yang dilepaskan oleh Tuan Naga Darah Halberd, dan dia terhuyung mundur, akhirnya menstabilkan tubuhnya. Teknik abadi surgawi tingkat 8, kutukan berlian yang mencolok. Master Zendari juga mencoba yang terbaik, memuntahkan beberapa suap darah besar, dan dengan cepat menggambar segel rune yang rumit di depannya, memercikkan cahaya keemasan menyilaukan dari segel. Segera setelah itu, cahaya emas berubah menjadi hantu Vajra yang mencolok dengan 3 kepala dan 6 tangan, yang memancarkan cahaya Buddha yang cemerlang, luar biasa seperti gunung. Pergi dengan perintah dari Master Zendari, hantu King Kong yang marah ini bergegas menuju Landen Sen di medan perang. 6 tangannya membentuk telapak tangan raksasa, dan dia menepuk Landen Sen dengan kekuatan langit dan bumi, meledak ke telapak tangannya. Cahaya Buddha sangat kuat. Melihat King Kong yang marah dan korban kekeringan emas menyerang satu demi satu, Landen Sen tidak repot-repot lagi memainkan permainan rumah seperti ini, dan dia mengucapkan raungan nyaring, teknik abadi surgawi tingkat ke-9, tubuh yang kecoklatan darah. Begitu deru jatuh, Landen Sen menggulung sepotong besar energi iblis Brahma, tubuhnya berubah, dan dia dengan cepat berubah menjadi tangki darah suci dengan ketinggian 10.000 kaki. Mengaum. Iblis suci berwarna kecoklatan meraung ke langit, memancarkan aura ganas yang kuat, yang membuat jantung bergetar. Semua biksu di medan perang ketakutan oleh kengerian iblis suci tanam darah dan menghirup udara dingin, masing-masing berkedut ketakutan, dan untuk sesaat lupa menyerang. Xuan Hua punya kapak, sekarang. Landen Sen mengorbankan kapak papan Xuan Hua, 2 burung phoenix terbang emas pecah dan berubah menjadi 2 kapak raksasa, yang dipegang di tangannya oleh iblis suci berwarna coklat darah.
Mati. Iblis penyihir berwarna coklat mengeluarkan raungan brutal, mengangkat kapak Xuanhua, dan pertama-tama menebas Raja Kong yang melanggar batas. Ledakan. Kapak Xuanhua memercikkan cahaya keemasan Seng Ruoliang, dan bilah kapak memotong tubuh King Kong yang marah menjadi dua bagian dengan kekuatan menusuk batu yang retak keemasan. Ini tidak mungkin. Master Zen dari ngeri dan berteriak. Kutukan Furious King Kong ini adalah kekuatan supernatural terkuatnya, dan Furious King Kong yang ia panggil dengan kekuatan esensi dan darah begitu mudah dikalahkan oleh senjata sihir lawan. Senjata sihir apa itu? Sayang sekali, kan? Setelah tubuh King Kong yang marah dihancurkan oleh kapak Xuanhua, ia meledak dan tidak berubah. Segera setelah itu, mayat emas dari belakang terbang ke depan, dan cakar tajam menghantam kepala iblis suci tanam darah, secepat kilat. Sampah, mati untuk Lao Su. Iblis suci berwarna kecoklatan tertawa keras, dan terus mengangkat kapak Xuanhua di tangannya, dan menebas ke lengan mayat emas kering. Boom, boom. Kapak laki-laki dan perempuan menebas lengan kiri dan kanan mayat emas dengan kekuatan kehancuran, dan langsung memotong lengannya. Pada saat kapak Xuanhua menghantam lengan Xuanhua Golden Course, Landen Sen merasakan perlawanan yang kuat. Kekuatan pertahanan mayat emas ini tidak lemah, tetapi masih tidak bisa menahan kekuatan kapak Xuanhua. Setelah satu pukulan, lengan yang terpotong dari mayat emas kering itu terbang keluar, dan sejumlah besar darah merah emas meluap dari lengan yang patah, dan bau mayat yang kejam itu menyengat dan tidak menyenangkan. Mengaum. Mayat emas di belakang lengan yang patah membuat suara menjerit, dan sepertinya merasa sangat sakit, dan tubuhnya terkendali. Tidak. Mata Yun Tianlin melebar dan dia benar-benar tercengang. Mayat emas sekarat keringnya dibuat dengan melelahkan sumber daya dari seluruh gerbang pasir hisap. Meskipun sedikit lebih buruk dari mayat emas sekarat kering sebenarnya, tidak begitu rapuh. Anda harus tahu bahwa Dry Rain Golden Course sendiri dikenal karena kekuatan pertahanannya yang kuat, dan itu dapat memotong lengannya dengan mudah. Kekuatan Landen Sen jauh melebihi imajinasi Yun Tianlin. Pada hari-hari awal Tianxian, bagaimana kekuatan tempur orang ini bisa begitu keterlaluan? Melarikan diri. Master Zen dari sangat takut dengan metode luar biasa Landen Sen sehingga dia berbalik dan melarikan diri tanpa memikirkannya. Iblis penyamak darah Tan di medan perang menebas dengan kejam, menurunkan tubuh mayat emas menjadi 8 bagian, dan banyak darah dan daging berbau busuk tercecer, dan mayat emas itu benar-benar terbunuh. Yun Tianlin sangat ketakutan sehingga dia berpikir untuk melarikan diri, tapi sudah terlambat. Mata iblis suci pada alis Landen Sen terkunci pada Yun Tianlin dan dari Zen Master lebih jauh, dan iblis suci tanam darah itu melemparkan kapak Xuanhua di tangannya. Bab 3636, Willow Branches and the Ruins of Taihu Lake. Satu betina dan satu jantan kapak emas merah melayang tinggi ke langit, dan permukaan bilah kapak memercik dengan cahaya yang sangat keemasan, membawa kekuatan langit dan bumi dan terbang menuju Tuan Yun Tianlin dan dari Zen. Bum bum bum. Kapak jantan dan betina membersihkan dua lorong di medan perang, membunuh dan mengalahkan para biarawan kemanapun mereka pergi, seperti memotong melon dan sayuran, hanya menyisakan kabut darah. Perisai suci naga mengejutkan. Melihat serangan kapak terbang seperti bambu yang patah, Yun Tianlin ngeri, dan dengan cepat mengorbankan perisai suci naga, menyemburkan beberapa suap esensi dan darah, dan menuangkan semua kekuatan spiritual kacau yang tersisa di tubuh ke perisai emas di depannya. Antara. Berdengung. Dalam sekejap, sepotong besar cahaya emas menyembur keluar dari permukaan Divine Shield Shocking Dragon, dan dinding cahaya emas tebal dengan cepat terkondensasi di depan Yun Tianlin. Permukaan dinding cahaya melayang-layang dengan naga, dan momentumnya luar biasa. Momen selanjutnya. Ledakan. Ledakan itu terdengar seperti petir di langit yang cerah, dan kapak betina secara akurat menabrak dinding cahaya emas di depan Yun Tianlin, meledak dengan cahaya keemasan yang hampir menerobos langit. Dinding cahaya keemasan hanya ditopang sesaat, kemudian dihancurkan oleh kapak wanita, dan dihancurkan secara langsung. Yun Tianlin sangat ketakutan, dan buru-buru menyiapkan perisai Dewa Naga mengejutkan untuk memblokirnya. Kapak wanita menabrak perisai suci mengejutkan naga di depan Yun Tianlin, membuat suara keras seperti menusuk emas dan memecahkan batu. Adegan yang sulit dipercaya muncul untuk Yun Tianlin. Hanya mendengar ledakan, Shred Dragon Secret Shield tidak bisa menahan kekuatan kapak Xuanhua. Harta peri tingkat pencerahan ini benar-benar hancur di tempat, berubah menjadi fragmen emas yang tak terhitung jumlahnya. Tidak. Yun Tianlin hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan terakhir, dan ditelan oleh cahaya keemasan mengerikan yang dibawa oleh kapak wanita, dan tubuhnya dicekik menjadi residu kabut darah. Saya takut bahwa Yun Tianlin tidak dapat mengerti bahkan setelah dia meninggal, mengapa Seven Secret Palace dapat menumbuhkan seorang biksu yang begitu cepat. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Di lapangan 7 Istana Suci, leluhur Tianying bertepuk tangan dan tampak sangat bersemangat. Yun Tianlin hancur total, tidak mungkin untuk hidup lagi.
Meskipun dia tidak berada di medan perang, itu agak disesalkan, tetapi Landen Sen dapat membantu Seven Secret Palace untuk menyelesaikan masalah besar Yun Tianlin, dan leluhur Tianying sepenuhnya lega. Banyak tetua penjaga pintu dari Seven Secret Palace kagum dan terkejut, berharap bahwa tidak akan ada lagi kesalahan saat ini. Sisi lain, huhuhu. Kapak jantan menjentik dengan cepat di udara, dan dalam sekejap mata dia mendekati Guru Zen yang melarikan diri. Melihat kapak terbang menyerang dunia dengan kekuatan menekan langit dan bumi, aku tidak bisa lagi menghindarinya. Guru Zen Ori sangat ketakutan sehingga dia berteriak seperti hantu yang menangis dan melolong, "Teman-teman Daois, tolong maafkan aku." Sebenarnya, Landen Sen bahkan tidak berpikir untuk membunuh Master Zen dari, dan hanya menarik sebagian besar kekuatan Xuan Hua Beng Sui. Cahaya kapak jantan kental, tetapi masih memangkas ke arah pinggang gemuk Zen Master Ori. Puff. Tubuh Zen Master dari terputus lagi, sejumlah besar darah berhamburan di sekitar, dan jeritan serak dibuat di mulutnya. Landen Sen mampu menekan kekuatan kapak Xuan Hua, hanya memotong pinggang guru Zen dari, dan tidak melukai jiwanya, yang dianggap telah menyelamatkan hidup Tuan dari. Ketakutan, Tuan Zen dari mengeluarkan cabang willow dari lengan bajunya lagi, memegang secercah harapan, mencoba memperbaiki tubuhnya. Namun, kali ini, dia gagal. Cus di cabang willow habis, dan sudah dalam keadaan layu, tidak mampu memberikan cairan spiritual. Ini sudah berakhir. Tuan Zen dari tampak putus asa, dan pikirannya malu. Dibutuhkan 1000 tahun bagi cabang-cabang pohon willow untuk melahirkan sedikit cairan spiritual, yang baru saja dia konsumsi. Five Thunders memperbaiki hukum. Mengambil keuntungan dari cedera serius dari pihak lain, setan sandal darah bijak membuka mulutnya dan menyemburkan 5 petir, menghancurkan sebuah lorong di medan perang, dan tiba di depan Zen Master dari dengan kecepatan tercepat, berubah menjadi bentuk manusia. Teman-teman Taoisme. Hanya. Selama kamu menyisakan Laona, semua kekayaan Laona, termasuk kultus berlian, dapat diberikan. Melihat Landen Sen mendekat dengan cepat, Tuan Zen dari sangat takut sehingga dia berteriak minta ampun. Keledai botak, kamu berani menyinggung 7 istana suciku, kamu pasti akan mati hari ini. Tapi sebelum kamu mati, anakku ingin tahu beberapa rahasia tentang kamu. Landen Sen tanpa ekspresi, dan berteriak, murid ajaib. Tiba-tiba, mata iblis suci di tengah alis Landen Sen menembakkan bola darah, mengenai bagian atas tubuh Zen Master dari. Apa? Master Zen dari memeluk kepalanya dan berteriak, merasa bahwa otaknya ditusuk oleh ribuan jarum, menyakitkan. Landen Sen menggunakan murid sihir surgawi untuk menciptakan serangan ilahi dan jiwa, melukai jiwa ilahi guru Zen dari, membuat tubuh jiwanya terkendali. Pada saat ini, Landen Sen menekankan tangan besar ke dahi Zen Master dari, dan melakukan teknik pencarian jiwa. Sebelumnya, dia jelas telah menghancurkan tubuh dan jiwa dari guru Zen ini, dan pihak lain dapat memulihkan tubuh dan jiwa dengan cabang willow yang aneh. Landen Sen merasa luar biasa di dalam hatinya. Dia ingin mengetahui rahasia orang ini. Sebagai seorang beku di masa-masa awal Tianxian, Landen Sen telah memakan buah persik dan buah ginseng, dan kekuatan jiwanya jauh lebih tinggi daripada para beku dari dunia yang sama. Dalam waktu kurang dari beberapa napas, Landen Sen selesai mencari jiwa, mengangkat kapak Xuan Hua, tubuh Zen Master dari diturunkan, dan dia terbunuh di tempat. Melalui informasi yang diperoleh dengan mencari jiwa, Landen Sen akhirnya mengerti mengapa guru Zen ini dapat memperbaiki tubuh dan jiwanya begitu cepat, semuanya adalah cabang willow. Landen Sen mengambil cincin penyimpanan Zen Master dari, dan mengambil cabang willow layu dari lengan bajunya. Cabang willow ini adalah potongan kayu spiritual yang tidak diketahui yang ditemukan oleh Zen Master dari di reruntuhan Taihu, Gunung Luojia pada tahun-tahun awal. Kayu roh ini memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir. Letakkan saja di tempat di mana chaos aura sangat penuh dan menghangatkannya selama ribuan tahun, dan Anda dapat menghasilkan cairan spiritual yang misterius. Cairan spiritual semacam ini dapat memperbaiki tubuh dan jiwa beku tersebut, dan efeknya dapat disebut menantang langit, cukup jadilah obat penyembuhan paling kuat di dunia. Jika kata-kata ini diucapkan dari mulut orang lain, Landen Sen pasti ragu. Tetapi dalam adegan tadi, dia melihatnya dengan matanya sendiri, cabang willow ini benar-benar memiliki kemampuan ini. Namun, ranting pohon willow ini perlu dipanaskan selama ribuan tahun untuk menghasilkan cairan spiritual, dan jumlah cairan spiritual yang diproduksi terbatas, hanya cukup bagi para beku untuk sembuh 1 atau 2 kali. Meski begitu, hal ini sudah cukup. Landen Sen diam-diam senang bahwa perjalanan ke Meishan ini benar-benar terjadi. Efek penyembuhan dari cabang willow ini dapat digambarkan mengejutkan, dan bisa disebut penyelamat. Dan selain penyembuhan, kayu roh ini tampaknya memiliki kegunaan lain. Saat ini di medan perang, Landen Sen tidak punya waktu untuk mempelajari hal ini. Dia dengan senang hati menempatkan cabang-cabang pohon willow ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dia siap untuk membersihkan tentara lain-lain di medan perang.
Yung Tianlin dan dari Zen menguasai dua pusat kekuatan abadi surgawi meninggal secara tragis, menyebabkan para Liu Shamen dan pasukan biksu Vajra menjadi marah. Ditambah dengan rasa takut terhadap Landen Sen, para biksu ini hampir tidak memiliki semangat juang, dan sejumlah besar biksu mulai melarikan diri. Landen Sen tidak berniat melepaskan kelompok biksu ini. Lagi pula, kelompok gerombolan ini bukan biksu Meishan, dan begitu melepaskan, mereka masih akan menimbulkan ancaman bagi pasukan Meishan di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Landen Sen terus berubah menjadi iblis suci tanam darah, memegang kapak Xuan Hua, dan mengeluarkan bilah cahaya merah keemasan, menyerang ke segala arah. Ah! Tak terhitung teriakan satu demi satu, Landen Sen, seperti iblis haus darah, membantai musuh di medan perang dengan gila, dengan efisiensi tinggi. Bab 3637, There is no in vain in this life. Landen Sen terus membunuh dengan kecepatan ini, dan dalam setengah jam, membunuh 1 miliar pasukan musuh tidak akan menjadi masalah. Padahal, kecepatan ini masih agak lambat. Tentu saja, kekuatan magis yang paling efisien adalah menggunakan Hundred Eyes. Tetapi sebagai upaya terakhir, Landen Sen tidak ingin menggunakan pembunuh ini. Untuk melemparkan Hundred Eyes Demise, Landen Sen perlu untuk meledakkan semua energi yang terkumpul dalam benih iblis dalam satu napas. Setelah dilakukan sekali, diperlukan setidaknya 1 bulan atau bahkan beberapa bulan pemanasan untuk melakukan yang kedua kalinya. Yang paling penting adalah bahwa setiap kali Landen Sen melemparkan Hundred Eyes Demise, dia bisa merasakan sifat jahat dari benih iblis yang dirangsang. Jika kekuatan supranatural ini digunakan terlalu banyak, itu pasti akan berdampak serius pada karakter Landen Sen sendiri. Alih-alih menghabiskan waktu, Landen Sen tidak mau dengan mudah menggunakan 100 matanya untuk mati. Bum bum bum. Iblis suci sandal darah menggunakan kapak Xuan Hua secara ekstrim, dan bilah cahaya keemasan melesat keluar dari bilah kapak, mengamuk di medan perang. Dimanapun bilah cahaya itu lewat, pasukan musuh dibombardir dan dibunuh. Para biksu Liu Shamen dan Sekte Vajra ketakutan, benar-benar kehilangan semangat juang mereka, dan melarikan diri kemana-mana. Terlalu mengerikan, musuh seperti ini tidak tertandingi. Bahkan sekarang, pria yang masih berpikir tentang menghadapi Landen Sen pasti memiliki masalah otak. Seperti elang yang menangkap seekor ayam, Landen Sen membantai dengan liar di medan perang, tetapi setiap biksu yang tertangkap tidak punya waktu untuk menghindar, dan terkena bilah cahaya keemasan yang jatuh dari langit, membunuh mereka semua. Di alun-alun 7 istana suci, semua biksu 7 istana suci terkejut. Mampu bertarung melawan pasukan lebih dari 1 miliar kultivator dengan kekuatan sendiri, dan bahkan membunuh lawan untuk dikalahkan, apakah kekuatan semacam ini benar-benar sesuatu yang bisa dimiliki seseorang? Sampai sekarang, mereka akhirnya menyadari bahwa benar-benar ada pria kuat di Seven Secret Palace. Niu B, Penatua Landen Sen. Yuan Tianzong sangat antusias ketika melihatnya, dan dia benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan Landen Sen, dan dia berbicara bahasa kasar yang tidak jelas. Melihat tentara musuh benar-benar kehilangan niat untuk bertarung, leluhur langit bayang-bayang kehilangan helm mereka dan meninggalkan baju besi mereka dan melarikan diri, merasa bahwa waktunya hampir tiba, dan segera berteriak. Para biksu dari 7 istana suci mendengarkan perintah, dan para leluhur membunuh 12 formasi Tianmen, sebisa mungkin gerbang pasir hisap dan para beku Vajra semuanya tertangkap dalam sekali jalan. Begitu suara itu jatuh, leluhur langit berubah menjadi cahaya putih besar, dan memimpin untuk bergegas keluar dari 12 gerbang-gerbang. Membunuh. 100.007 biarawan keramat bergegas keluar dari 12 formasi gerbang surga, dan melancarkan serangan kuat terhadap pasukan musuh di mana-mana di Qipanshan. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, banyak peperangan menyulut kemana-mana di Qipanshan, dan di mana-mana ada suara ledakan aura, bergegas, berteriak, dan mengaum saling terkait, dan pemandangan itu langsung mencapai panggung putih panas. Yuan Tianzong mengirimkan beberapa suar sinyal di alun-alun 7 suci. Setelah Jin Zhang Yuan, Yang He dan Su Gang menerima sinyal, mereka memimpin lebih dari 7 miliar biksu Meishan asli yang terbengkalai di Istana Suci 7 keluar dari sarang. Tiba-tiba, sepasukan pembudidaya asli di Meishan menekan seperti awan hitam yang mengepul, naik dari utara Seven Secret Palace dan bergegas keluar dari 12 gerbang surgawi. Nenek moyang Tianying menengadah ke langit dan berteriak, kalian sesama Meishan, 7 penatua Istana Suci saya Landen Sen telah membunuh Liu Shamen dan 2 biksu surgawi dari Sektan Berlian. Kemenangan dalam pertempuran ini sudah di depan mata. Gong, mari kita bunuh semua orang asing ini binatang buas itu, yaitu, pembalasan dendam atas rekan Meishan yang sudah mati, tetapi juga pelajaran mendalam bagi beberapa pasukan yang nakal di Outland, izinkan saya kembali ke kedamaian di Meishan. Kembali ke kedamaian. Banyak pembudidaya Meishan berteriak dan berteriak, bergegas ke arah pembudidaya Liu Shamen dan Vajra di semua arah Gunung Qipan. Dengan 7 istana suci dan sepasukan besar biksu lokal di Meishan bergabung dengan medan perang, tekanan Landen Sen berkurang banyak. Hampir tidak ada biksu yang menentang Liu Shamen dan kultus intan, dan mereka semua melarikan diri.
Tampaknya agak sulit untuk membunuh semua monster ini, tetapi tidak masalah untuk membunuh sebagian besar pasukan musuh. Pertempuran sengit berlangsung selama beberapa jam, hampir 1,2 miliar biksu Liu Shamen dan Vajra terbunuh di medan perang, sementara hanya puluhan ribu biksu di Meishan yang terbunuh. 7 istana suci tidak memerlukan biaya satu prajurit pun dan tidak ada biksu yang terbunuh. Sungguh keajaiban. Alasan utama adalah bahwa Landen Sen digunakan sebagai pencegah. Liu Shamen dan tentara lain-lain Diamond Sekte tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Mereka hanya melarikan diri dan nyaris tidak menunjukkan kekuatan tempur sedikit pun. Para murid dari 7 istana suci membantai prajurit-prajurit budidaya rendah ini, seperti babi dan anjing. Hingga setengah hari kemudian, pertempuran akhirnya berakhir. Pasukan Liu Shamen dan pembudidaya Vajra hampir sepenuhnya musnah, dan sisa-sisa yang tersisa tidak bisa membuatnya menjadi iklim. Seven Secret Palace dan para biarawan lokal di Meishan bahkan merasa bahwa pertempuran ini sangat mudah, bahkan semua orang tahu bahwa semua penghargaan diberikan pada Landen Sen. Dengan kekuatannya sendiri, Landen Sen membalikkan situasi 180 derajat, mengubah kekalahan menjadi kemenangan. 7 biksu istana suci tidak lagi berani membenci penatua tertinggi termuda dalam sejarah, dan prestise Landen Sen telah meningkat secara ekstrim. Biksu setempat di Meishan memandang Landen Sen dengan kekaguman yang nyata. Judul pembangkit tenaga listrik nomor 1 Meishan diperkirakan akan segera menyebar seperti api. Bagi Landen Sen, ketenaran tidak penting, selama Seven Secret Palace aman, dia akan merasa nyaman. Setelah pertempuran, leluhur bayangan langit kembali ke tubuhnya, dan tubuhnya menjadi lebih lemah dan menua. Merasa bahwa ia belum lama di dunia, nenek moyang bayangan langit memanggil Landen Sen ke Gunung Yundai. Setelah mendengar transmisi suara, Landen Sen pergi ke Gunung Yundai sesegera mungkin. Berjalan ke rumah gua leluhur bayangan langit, menyaksikan tubuh tuannya berubah menjadi cangkang kurus, Landen Sen bisa merasakan sangat mematikan dari daging busuk leluhur bayangan langit yang hampir busuk, dan hatinya sangat sedih. Tuan, kamu. Landen Sen tidak tahu harus berkata apa, ekspresinya sangat sedih. Aku baik-baik saja. Hanya saja jiwaku telah keluar dari tubuhku, yang telah meningkatkan kerusakan. Nenek moyang Sky Shadow berkata dengan suara serak, tubuh ini telah sangat sulit untuk membuat suara. Landen Sen menghela napas dalam-dalam, Tuan, Anda tidak perlu keluar dari tubuh Anda. Untuk seorang guru, tidak ada perbedaan antara hidup 1 tahun ekstra dan hidup 1 tahun lebih sedikit. Terlebih lagi, Anda dapat berpartisipasi dalam pertempuran besar sebelum duduk dan Anda dapat melihat kinerja murid yang luar biasa dan mati untuk guru. Tanpa penyesalan. Senyum yang memuaskan muncul di sudut mulut leluhur Tianjing yang pucat, dan berkata dengan emosi, pikirkan kehidupan Yuan Tianjing yang bisa menerima magang yang begitu menakutkan, hidup ini tidak sia-sia. Landen Sen diam, dan suasana hatinya sangat tertekan. Jangan pahit, karena seorang guru belum mati begitu cepat, kamu bisa bertahan setidaknya 2 hingga 3.000 tahun. Itu juga dianggap harimau palsu, duduk dan jaga Seven Secret Palace, leluhur Tianjing berkata dengan senyum ringan. Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan giginya dan bertanya, Tuan, apa harapan yang tidak terpenuhi di sana, dan murid itu pasti akan memenuhinya untuk Anda. Leluhur Tianjing tersenyum dan berkata, hahaha, Anda benar-benar tidak mendapatkannya dengan sia-sia. Sebelum perang ini, keinginanku sebagai guru adalah untuk menyingkirkan Yun Tianlin dan gerbang Liusa. Anakmu telah mencapainya untukku. Apa yang tidak memuaskan sebagai seorang guru? Saya benar-benar ingin mengatakan keinginan saya, sebagai seorang guru, saya hanya berharap bahwa di masa depan, ketika Anda bertemu Meishan dalam perjalanan Anda dapat mengunjungi Seven Secret Palace lagi, dan hanya melihat Seven Secret